You can be happy. Guys. Cara yang terbukti dan teruji untuk mengubah perasaan Anda. Aduh. Gak ada gambarnya, gak seru tuh. Iya anjing. Gak suka gue buku gak ada gambar gitu. Nih, kalau lo kan ini kan ada kata-katanya gitu kan. Okay. Kita benar gitu nih. Terus gue taruh deh. Ini lu dulu apa gue dulu? Dulu. Nah, tuh. Kesadaran diri merupakan alat ampuh untuk menenangkan pikiran negatif seraya meningkatkan kebahagiaan. Motivasi aja. Benar. Berarti, gue disuruh untuk sadar diri. Benar. Oh. Emang gue kurang apa sih? Berarti lu sampai saat ini masih belum sadar, cowok. Iya sih benar. Ya kan? Iya. Mindfulness. Full berarti. Kalau mindfulness berarti full kan penuh, ness itu kan tidak kan, berlawanan. Berarti Mindfulness berpikir tidak penuh, seakan-akan berarti memorinya masih kosong. belum Gitu. belum ke download. Kesadaran diri fokus pada hidup di masa kini tanpa khawatir akan masa lalu atau masa depan. Benar berarti. Akhir-akhir ini gue khawatir gitu masa depan, masa lalu. Ini buat lo. Bilang stop. Gak ada. Mengatasi pikiran negatif. Lu terlalu negatif sih. Bukan lu serem anjing. Gak. Ngaruh gitu, ngaruh anjing. Orang rata-rata memiliki lebih dari 4. Ini ada orang rata-rata memiliki dari 4.000 pikiran per hari dan beberapa di antaranya biasanya negatif. Salah satu pikiran negatif lo. Salah satu pikiran negatif gua apa ya? Iya. Yang gua pikirin berarti. Iya. Nih, ini kan tentang lo nih. Berarti lu punya 4.000 pikiran negatif per hari. Enggak. Kebanyakan anjing. Ini dari buku sih gitu anjing. Enggak. Berarti enggak, kalau misal 4.000 banyakan, Cok. Satu. Ya, satu aja. Satu tuh gue masih apa ya, masih terlalu berfokus ke masa lalu kayak gitu. Salah tuh di situ tuh. Dijawab lagi, merasa nyaman dengan pilihan Anda. Iya, terlalu nyaman sama Pilihan lu yang fokus sama masa lalu itu. Emang apa sih yang lu kangenin dari masa itu dinosaurus waktu itu? kejauhan, Mas. Kita belum hidup di situ. Agak takutnya lu kangen berburu naik T-Rex gitu. Bentukan orang juga masih pakai daun pisang anjing. belum ada sempak gitu. Lu kangen bugil-bugil gitu, jalan-jalan bugil. Itu Bawa tombak. itu terlalu lampau kejauhan. Yang gue kangenin tuh kayak gue pengen balik lagi ke masa-masa kuliah sih gue. Masa-masa kuliah. After lulus sekolah masuk kuliah tuh. Gue kangen masa-masa itu. Kangen sih ya. Sering terlintas gitu di pikiran gue. Ditambah lagi kan sekarang tuh lagi masa-masa tahun ajaran baru. Sekolah kan, masuk sekolah lagi baru, yang TK masuk SD, yang SD masuk SMP, SMP SMA, SMA kuliah gitu. Ngeliat orang-orang apa ya namanya? Pakai pakaian aneh gitu-gitu, bangun pagi dan mos gitu gua. Anjing gua kangen, Cok. Kayak dulu gua ngerasain begini, sekarang anjing udah umur segini, udah tua gitu, Cok. Enggak bisa pakai baju ini. Apa namanya? Pakai baju aneh-aneh. Iya. Pakai pakai batok bola. Kaos kaki beres sebelah. Gitu. Bawa apa tuh? Buah malam minggu. Iya, bawa malam minggu apel. Apel. Air zodiak. Aqua. Oh iya. Aqua gitu. Sama nasi 3T tuh. Ada gua dulu. Nasi 3T. Telur tempe tahu. Tempe tahu ya benar. Nasi telur tempe tahu 3T lah. Protein kayak gitu. Dulu tuh masa-masa mos lah emang. Enak kan, seru tuh. Tapi kok kuliah mah gua gak tahu gua. Seru-serunya semester
kayaknya semester 1 Semester awal ya. semester awal tapi udah pertengahan. Iya sih. Soalnya kita tuh termasuk angkatan yang ini cowok anjing, angkatan yang bangsat lah bisa dibilang. Bangsat itu Aneh karena anjing. Covid, karena ketemu Covid. Iya. Itu doang yang bikin Baru gua males. baru 1 semester masuk terus Iya, Covid kan. baru setahun. Iya, setahun. Semester 3 tuh. Tuh gua kesel tuh situ tuh anjing. Jadi masa-masa kuliah yang kita lihat orang-orang tuh kayak seru, enjoy gitu. Ketemu di kelas tiap hari kayak kita nggak ngerasain anjing. Ngelakuin Iya. hal-hal tolol bareng Iya gitu bener. ya. Iya sih. Baru-baru ngerasain lagi pas semester 5. Itu juga semester 5 gara-gara praktek doang. Itu semester 5. Semester 5 lu kan juga ini kan, magang kan lu? Iya. Nah, nggak dapet malah momennya. Semester 5 gua magang. Baru Ya. bener-bener ketemu di kampus ya semester 6, semester 7. Fokus skripsi. Enggak deh. Semester 5 gua belum magang, cuy. Yang mulai hybrid itu semester 6, cuy. Oh ya, mulai kampus Merdeka itu semester 6 ya? Iya. Mulai lu masuk ya? Gua keterima kampus Merdeka itu semester 6. Oh, semester 6. Jadi yang hybrid tuh semester 6 deh kalau nggak salah. Soalnya semester 5 kan berarti akhir 2021 ya. Sama awal 2022 kan. Iya. Nah, pas awal 2022 kan emang Covid udah Turun. tuh. Akhirnya di hybrid kan ada yang online, ada yang offline. Iya. Nah, pas yang online gua datang, yang offline ya gua nggak datang gitu. Cuman waktu itu kan kalau kampus Merdeka kan nilai aman. Iya. Nggak kagak di ini. Udah pasti lah. Pokoknya nilai semester itu aman dah. Iya. Gitu. Gua Soalnya- nggak ikut apa-apa, nggak ikut ujian, nggak ikut ini. Benar. Aman. Nggak perlu ikut UTS, Iya. nggak perlu ikut UAS. Absen juga aman. Absen aman. Karena bawa nama kampus jatuhnya kan. Iya. Kayak gitu. Benar. Kalau gua momen yang paling seru tuh pas justru malah awal-awal kuliah sih anjing. Ketemu sama orang-orang baru. Karena gini, Mek. Gue tuh bisa kuliah di kampus itu tuh temen SMA gue kagak ada sama sekali. Jadi kampus tuh bener-bener kampus yang apa ya? Ya nggak ada orang tahu lah. Bahkan Fun fact anjing. kalau kampus lucu Fun banget fact. kampus kita tuh ini. Fun fact adalah jangankan temen kita yang tahu. Gua kan semester 1 masih naik angkot tuh berangkat. Angkot ya. Itu sampai turun di mana, Bang? Kampus mana? Itu deket Hermina. Lah emang ada kampus. Lah kata gua si anjing. Dia kan enggak maksud dia kan emang apa tuh jalurnya situ mulu kan. Emang jalur. Balaraja Cimone tuh. Iya. Itu teman saya emang ngelewatin terus. Cuman kenapa ini sampai nggak tahu gitu maksud gua mah. Aneh. Cuman yang kayak gitulah awal kampus mah. Gue juga tuh waktu itu pertama kali ke IPM tuh ada pokoknya sebelum MPLS tuh ada ini suruh ujian gitu loh. Lu ngalamin sih? Ikut gak sih lu? Yang Mana? pokoknya ujiannya tuh di Sabah. Di Yang gedung tes, baru. tes. Iya, yang pakai baju hitam putih. Iya. Nah, itu gua Ngalamin gua. awal tuh naik Gojek pesen Gojek. Dari rumah lu. Iya, dari rumah gua karena ada polisi. Bokap gua takut lah karena gua belum punya SIM waktu itu Oh, kan. iya. Takutnya kena PHP, kena razia apa segala. Naik Gojek gua pesen Gojek. Ke gue ngarahinnya itu ke Hermina karena kampusnya itu gue belum tahu nama kampusnya kan, maksudnya belum familiar lah gitu. Tuh, abang Gojeknya bingung, Mek. Ini anak pakai baju hitam putih tapi kok tujuannya rumah sakit. Tanya lah akhirnya di jalan, mau ke rumah sakit Mas, kok rapi banget, mau ngelamar kerja di rumah sakit apa gimana? Tapi kan hari Sabtu gitu kan. Bilang, enggak Mas. Tuh nanya. Iya, Gojeknya nanya. Enggak Bang, gue bilang. Bukan ke Herminanya. Ada kampus pokoknya di depan Hermina gitu. Kampus? Di mananya Mas? Ada pokoknya depan Hermina Mas. Udah jalan aja Lu ngotot tuh. Ada pokoknya ada. Ada Mas, ada. Udah standar gitu ya. Ada Mas itu. Pokoknya ada, udah ada. Bener Mang, ada. Buset, gue percaya banget ada, beneran ada. Ya udah deh. Tapi ini saya ngantre sampai Hermina doang ya berarti ya. Soalnya kan tujuannya Hermina nih, kan majuan dikit ada. Belokan depan sebelah kanan ada, udah pokoknya ada gue bilang. Ya udah deh Mas, kalau emang ada beneran udah berangkat lah gue.
Terus gue ngecek tuh di flyover dekat rumah gue. Oh ternyata emang ada polisi di situ. Emang lagi ada razia lah. Ya emang itu sering banget ada razia di polisi. Sebenarnya razia tuh buat yang lawan arah yang dari bawah. Jadi biar gampang, biar nggak usah muter gitu. Atas itu. Nerjang jalanan Jatake, jalanan Bitung, macet gitu. Sampai nih Hermina nih sebelah kiri. Berhenti tuh. Lah ada di kampus. Kampusnya sebelah mana mas? Kampusnya sebelah mana mas? Itu pak depan tuh, bapak belok nah nanti di depan muter, depan pertigaan Curug tuh, pertigaan Bitung tuh muter gitu kan. Sebelah kanan itu. Oh itu mas, yang rame-rame itu ya, yang banyak mobil. Itu. Karena kan emang IPM kan depannya masih ini kan. Iya. Sebelum sekarang kan emang masih banyak, masih luas lah. Gue takutnya dikira banyak mobil ya. Tuh takutnya kayak bilang, saya kira itu hajat. Iya dikira ada acara gitu, hajatan gitu. Itu mas bener kampusnya. Oh itu kampus mas. Iya. Saya juga ngiranya itu bukan kampus mas awalnya saya itu ngiranya cabang Hermina. Hermina buka lagi di situ. Anjing. Gue bilang kayak gitu. RS. Ya udahlah gitu kan. Benar akhirnya. Oh benar nih STIMIK jurusan bangunan mas. Benar jurusan bangunan STIMIK gitu. Jadi mas turun tuh gua. Masuklah. Gedung baru naik. Gue ke gedung lama dulu Mek yang kita daftar. Gue nanya ke kasirnya, Mbak ini saya disuruh kesini buat ujian di mana ya? Oh di gedung baru Kak, di belakang gitu. Gedung baru yang mana? Ada di belakang. Oh belakang gue jalan masuk sedarain. Nanya lagi tuh yang di dalam yang di gedung baru. Mau kemana Kak? Mau kemana Mas gitu? Saya mau tes. Kak ini ada undangan tes soalnya dari kampusnya emang disuruh tes dulu. Oh di atas ya mas di aula Sabar gitu lantai 7. Oh gitu. Oh ya udah. Naik lift ya mas. Oh ya. Naik lift. Gue sendiri tuh belum ada barengan. Tiba-tiba ada cewek masuk. Bentukannya sih cewek-cewek bentukan Kristen ya. Soalnya nggak pakai hijab sama roknya pendek. Asumsi gue nih orang Kristen nih. Orang Islam. Non-Islam. Bener ternyata logatnya logat agak Batak gitu keras. Gimana? Nanya gitu. Gue lupa dia nanya apa, pokoknya kayak tujuan kita tuh sama lah intinya ke lantai atas itu. Kamu ke Sabah Karya ya? Pokoknya logatnya logat Batak. Logat mau ke Sabah Karya? Iya, saya mau ke Sabah Karya. Bareng ya, Mas? Saya nggak tahu. Oh iya aman. Masuk. Udah rame tuh, banyak yang duduk. Dulu tuh nama BEM kita tuh bukan BEM. Ini apa sih namanya? Senat ya? Senat kan? Iya Senat. Namanya Senat. Ada tuh orang-orang yang Senat. Badannya gede, gendut. Ini ya yang jadi kiper ya? Iya, tengil tuh anjing. Gua personal tuh sama dia tuh awal. Gua nanya kan bye-bye nih, bye-bye ke dia. Bang ini yang jurusan SI duduknya di mana ya? Sini duduk. So galak anjing, so galak. Perasaan belum mulai ospek nih, kok udah begini? Gue bilang gitu kan, mentang-mentang pakai baju hitam putih, belum gitu. Di sini duduk sini lu, lama banget, udah mau mulai nih. Orang kita mulai jam 9, sekarang masih setengah 9, gue bilang kayak gitu kan. Maksudnya apaan? Gue udah mati kayak gitu, gue gak ngomong langsung, gue iyain aja. Respect lah, mungkin emang dia lagi carmu kali, emang lagi tegas-tegasnya gimana gitu. Iya senior, hormat, lu harusnya itu kasih hormat. Iya, tapi nggak gue itu. Iya, gue cuma kayak iya hormat. Lu dateng nih saat, harusnya gue salimin ya. Ya. Selamat pagi Paduka. Iya. Saya ingin mengerjakan tes. Iya, mohon arahannya. Paduka. Iya, Baginda. Tuan muda senioritas. Harusnya gue gituin. Iya. Seniorku respect. Iya. Harusnya gue gituin cok. Ya udah akhirnya tes lah di situ. Kenal akhirnya sama beberapa orang, cuman kenalnya sebenarnya kenal iseng doang gara-gara minjem pulpen doang gua. Itu tuh tes tuh ada kedua apa ketiga nggak sih apa? Gua nggak tahu. Apa satu doang? Harusnya kayak satu kali doang. Apa yang malam juga iya gua nggak tahu. Cuma satu ya? Iya. Bareng sama gua paling depan. Lu duduknya paling depan. Nah gua duduknya agak ke belakang, soalnya emang agak telat kan.
gue kan lama orang gara-gara minjem pulpennya nggak dibalikin, dia udah balik duluan. Pulpennya masih di gua cari orangnya kagak ada, udah pulang ya udah gue pulang akhirnya. HM lah. Iya, gue balik naik angkot gua. Pelihara sekarang pulpen udah sampai SD. Iya, udah gue sekolahin. Di sekolah di mana? MIM Ini SD Adira. Rancakek pagi. Anjing sekolahin Adira, gade juga. Bang saya mau sekolahin sama pulpen. Tembus lah. Nyekolahin kan, tapi BPKB motor gitu ya. Nyekolahin pulpen anjing, ada tuh harganya. Kan pilot pulpen yang lu pinjam kan? Oh iya pilot. Jadi pilot mahal tuh sih. Iya. Masuk ini gak sih kelas yang kan awal pembagian habis ospek kan lah, pembagian kelas kan. Nah awal kan kalau gua waktu itu tuh masuk ke kelas A apa B gitu, B kalau nggak salah kelas B. Cuman itu kondisi penuh tuh, jadi tuh ada yang sampai duduk di depan papan. Iya, tuh gua ngalamin. Lu masuk kelas yang penuh dulu terus akhirnya dipindahin khusus kelas pagi adalah kelas A. Kelas B ada kelas yang campur. Nah gini Mek, gue ngalamin itu. Di situ sebenarnya kita ketemu, cuman karena kita belum terlalu kenal, karena kita kan beda ini kan, beda ruangan apa ya, gugus ya? Beda gugus. Nah kita tuh jadi sebenarnya kita ketemu di situ. Masuk pembagian kelas itu, gue kan udah kenal duluan sama ada teman kita namanya Ridwan. Ya. Satu gugus lah gue. Hari Sabtu dia ngasih tau, lu nggak kuliah kemana? Dia bilang kayak gitu. Gue masuk kan, tapi nama lo ada di kelas gue nih, di kelas A pagi. Iya. Wah, gue mikir tuh, kok gitu sih? Lo kehitungnya apa nih guys? Anjing gue bilang, perasaan gue tiap pagi izin kuliah ke orang tua gue bilang gue masuk perasaan. Tapi emang janggal Mek, dari awal kita masuk, ada dosennya tuh nanya, ada nggak namanya yang belum disebutin? Ya. Tangan tuh. Nah orang yang angkat tangan itu gue liatin, orangnya sama semua. Gua, lu, Duta, Firda, iya kali ya. gitu. Gue lupa inget. Nah, kalau itu gue masih ingat pokoknya. Nama itu nama-nama yang harusnya ada di kelas A. Tapi kita masuknya di kelas B karena di tulisan pintunya itu ada nama kita kan. Jadi kita di kelas A itu dihitung alfa. Nah, akhirnya baru itu hari Sabtu gue cek, bener ternyata nama gue ada di kelas A. Jadi berarti mulai Senin besok kita ke kelas A aja berarti. Terus ada satu orang nyeletuk tuh gini, gue lupa namanya siapa. Pokoknya nongkrong di Mas Agus tuh bilang kayak gini, terus jadi ketua kelas ya, udah ngomong kayak gitu, udah mikir kayak gitu. Terus jadi ketua kelas nih, jadi wakilnya, ntar gini, pokoknya gini udah ngomongin gitu lah. Gue bilang, aduh nggak bisa bang, gue Senin udah pindah kelas, nama gue ada di kelas A. Kok bisa? Nah itu gue nggak tahu. Gitu, ternyata separuh kita ada di kelas A. Nah separuh sisanya yang ngambil pagi itu di kelas B. Kayak gitu. Jadi masuknya tuh B campur, B sama sip sama kelas pagi itu nyatu di kelas B. Yang reguler pagi di kelas A. Udah masuk lah akhirnya. Hari Senin gue masuk ke kelas A pagi. Kenalan lagi sama orang baru lagi anjing. Iya. Gue kenal tuh sama si ini siapa? Egi Atiwa, iya orang itu tuh orang-orang duduk belakang tuh anjing. Gue duduk belakang aja karena gue masuk kampus itu tuh yaitu pertama SMA gue di mana, kuliah di mana, kan jauh. Terus nggak ada yang satu SMA yang kuliah di situ juga, emang nggak ada. Kenapa nih SMA Cirebon kuliah di Tangerang? Swasta lagi, ya kan? Ya udahlah. Itu tuh apa ya? Cara bertahan hidup gue adalah gimana caranya gue punya temen. Iya benar. Gitu. Gimana caranya gue punya temen. Karena kalau misalnya gue jadi pasif atau diem, itu kayaknya gue nggak bakal punya temen deh. Atau paling buruknya gue nggak bakal ditemenin deh. Gitu. Jadi ya udah sosok asik aja anjing. Kayak ini kayak ya gitulah SKSD segala macam. Sosok ceplos gitu. Ngajak-ngajak ngobrol orang. Iya. Ya tahu sendiri sampai yang lain sekarang kan kiranya gue hyperaktif banget emang betul kayak gitu. Emang harus diwajibin kayak gitu sih. Kalau kita diem, kalau kita pasif, kita nggak akan bisa survive. Iya. Gue setuju. Karena kalau kuliah beda banget sama sekolah. Sekolah itu
Lu mau jadi anak yang pendiam juga orang-orang gak akan peduli sama lu. Gak peduli. Bener-bener gak akan peduli. Karena lu pengen jadi pendiam, yang penting tugas lu kelas. Bener, iya. Iya, di kelas nggak bikin apa-apa ya Iya, udah. nggak akan dipermasalahin lah. Iya. Nilai lu aman, bagus gitu. Lu mau jadi NPC di sekolah juga ya udah gitu, jalanin sekolah, belajar, berangkat sekolah, belajar, istirahat, makan, pulang gak nongkrong ya udah. Gak apa-apa gitu kan. Nah, kalau kuliah beda ternyata. Dan gue bener-bener bikin image baru mau nggak mau dari sekolah ke kuliah. Topeng kita tuh emang di setiap masa kita emang harus punya topeng lah. Iya. Kita harus bikin kamuflase baru. Iya, bukan berarti anjing dia mah dua apa tuh? Dua muka ya? Iya. Dua Poker muka. face gitu. Iya, poker face segala macam. Emang keadaan Nuntut sih. Iya, keadaan yang menuntut. Emang gitu. keadaan itu nuntut kita harus Kita- kayak gitu. Iya. Karena lebih capek nggak punya teman waktu kuliah daripada nggak punya teman waktu SMA menurut gua. Nggak punya teman waktu SMA masih oke. Tapi kalau nggak punya teman waktu kuliah, wah lu bener-bener susah cok. Ya karena kuliah juga adalah di mana masa lu bisa explore tuh. Iya benar, banyak banget hal yang bisa lo lakuin. Iya. Lu kayak nggak ada tuntutan segala macam tuh, emang explore aja. Iya. Lu bisa ngelakuin berekspresif di situ tuh emang pas kuliah sih. Bener-bener. Ngulik semua hal tuh. Iya. Kuliah sih. Ini nih